Oh, baik, Mbak. Jadi saya mulai ya. Jadi Boleh. bentar ya. Suaranya jelas ya, Mbak ya. Soalnya ini saya Jelas kok, pakai Kak. pakai Iya, headset sih soal. saya juga lagi pakai headset Iya, biar nggak berisik juga. iya nggak. Soalnya istri saya juga lagi ada meeting juga di ruangan sebelah. Mudah-mudahan nggak kedengaran sih. Iya, iya. Baik, Enggak, ya, nggak ada kok. harapan saya sih di saat IHSG ini lesu ya, semuanya pada masih semangat banget ya. Soalnya kalau kita perhatikan bursa itu dia lagi bingung kan, transaksinya itu menurun ya. Terus kemudian mereka itu lagi mikir apakah karena brokernya ditutup terus dia mau dibuka lagi gitu kan supaya katanya lebih rame transaksinya dan sebagainya gitu ya. Jadi memang sih kalau kita bicara marketnya memang saat ini marketnya cenderung masih lesu ya. Ada beberapa saham yang naik juga 1 hari 2 hari kemudian turun lagi gitu kan. Kapan naiknya gitu kan orang-orang sudah cuan terus kayak gitu jual lagi kena trailing stop atau gimana gitu. Tapi sebenarnya kalau kita bicara mengenai pasar saham itu semuanya ada siklus rame dan sepinya. Kayak orang bisnis lah ya, kadang orang bisnis itu ada yang sepi, kadang-kadangnya itu rame gitu ya. Jadi nggak selalu rame terus kecuali kalau mereknya masih terkenal banget gitu ya. Nah, jadi ya begitulah keadaannya sih. Istilahnya itu kalau pasar saham itu rame terus, naik terus tiap hari, ya orang nggak perlu kerja, ngapain kerja, semuanya tinggal pinjam uang aja di bank, terus tinggal hitung waktunya sama profitnya kira-kira berapa persen, nyocok nggak sama bunga pinjamannya gitu ya. Jadi orang nggak perlu kerja, kan naik terus tiap hari ya. Jadi pasar saham memang kenyataannya seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas mengenai saham-saham yang masih potensial untuk minggu ini yang sebelumnya naik tapi koreksi itu wajar atau enggaknya nanti kita juga akan bahas ya seperti itu ya. Jadi ini weekly meeting mudah-mudahan pesertanya masih banyak ya. Karena yang daftar lebih sedikit sih, nggak tahu kenapa. Mungkin malam juga kadang-kadang mereka juga mengandalkan rekaman ya karena ada banyak yang request ke saya Pak Sunar eh, rekamannya gimana gitu ya seperti itu. Terakhir saya sharekan masih private sih. Nanti mungkin rencananya saya akan sharekan publik di YouTube ya. Semoga nggak ada yang info yang kritikal juga sih. Jadi ini yang meeting yang kedua. Jadi kalau yang mau donasi sukarela silakan. Ini ada nomor rekeningnya, terus kemudian ada untuk GoPay, OVO dan lain-lain ya. Jadi donasi ini sebenarnya untuk biaya operasional aja sih. Jangan terlalu banyak juga kasih Pak Sunar ya seperti itu ya. Karena ini memang nggak cari cuan, nggak cari profit. Saya juga nggak jualan apa-apa di sini. Sunar Superseed saya bagikan free, walaupun ada tools yang berbayar, tapi kan itu bagi yang suka trading setiap hari atau yang mau dapat info langsung real time ya gitu. Tapi kalau Sunar Superseed saya selalu kan bagikan free ya. Nah, seperti itu ya. Jadi saya langsung aja ke pembahasan indeks sektoralnya dulu ya. Saya sharekan untuk chartnya atau grafiknya. Sebentar ya. Jadi saya mulai dulu dengan IHSG ya. Jadi IHSG ini sudah saya pernah bahas sebelumnya. Jadi istilahnya dia itu sideways atau istilahnya itu datar di range-nya itu di 6.600 itu area supportnya 7.000 kemudian 7.000 sampai dengan high-nya kurang lebih sekitar 7.377,5-an ya. Seperti itu ya, 7.380 lah ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita mau bulatkan 7.380-an itu resisten berikutnya untuk IHSG. Jadi kalau kita lihat di sini ini ada kemungkinan nanti menjelang akhir bulan ya. Ini kan masih minggu kedua ketigaan gitu ya, masih jalan kedua ketiga. Jadi kemungkinan ini masih testing juga resisten seperti ini ya. Kena 7.000 kemudian nggak lama lagi mungkin dia koreksi lagi gitu ya. Jadi memang ada beberapa saham yang misalnya kalau kita ayunkan, istilahnya ayunkan ya. Jadi kalau dia turun kita jual dulu nanti di bawah dia mulai naik lagi kita mulai buyback. Ada saham yang seperti itu enak ya. Jadi seperti ini kalau kita lihat IHSG anggap aja ini seperti saham kan. Buy di sini, kemudian dia kalau kena trading stop jual, buyback lagi seperti itu ya. Eh, jadi itu salah satu istilahnya itu seperti strateginya lah kalau marketnya lagi sideways gitu ya. Jadi kadang-kadang memang mungkin ini kan dekat resisten. Kalau misalnya gagal kena trailing stop, sahamnya dijual dulu. Kalau misalnya nanti ini turun, kemudian dia mulai rebound ya kita mulai buyback ya. Andai kata ini seperti saham seperti itu ya. Nah ini kurang lebih gambaran nyata. Kalau dia breakout ke atas 7.000 tidak menutup kemungkinan dia masih bisa bullish lagi ya ke atasnya 7.380 ya. Apakah mungkin Pak Sutar? Semua kemungkinan ada karena kalau kita lihat dari pasar saham di Amerika dia sudah masih
masih semangat juga ya. Terakhir walaupun koreksi dia masih cukup oke lah ya seperti itu. Nggak sampai turun banget ya seperti itu. Dan beberapa saham juga masih lumayan kuat naiknya. Ini masih ada peluang ke 7.380. Karena kalau kita lihat di sini, ini sebelumnya dia kan turun dalam, kemudian dia naik. Nah, ini dia bisa higher high juga ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk naik sampai dengan eh, mungkin Januari ya, kurang lebih seperti itu. Ini untuk IHSG-nya. Kemudian kita lihat secara sektoralnya. Nah, kalau yang suka saham-saham yang di bawah ya, bottom fishing-nya, ini yang masih rebound-nya masih nggak seberapa kencang. Ini IDX Health, ini sektor kesehatan ya. Sektor kesehatan itu dibagi menjadi dua umumnya sih, atau tiga lah ya. Rumah sakit, kemudian obat ya, kemudian alat kesehatan. Jadi ini beberapa emiten nanti kita akan bahas. Nah, ini sektornya dia bagus. Kenapa? Karena ini low-nya yang minggu lalu itu lebih tinggi daripada low-nya 2 minggu sebelumnya. High-nya juga lebih tinggi, dia sudah close-nya lebih tinggi. Jadi ini ada kemungkinan untuk rebound lagi mantul ke atas ya. Jadi walaupun masih downtrend, ini potensial kalau yang mau buy weakness di sektor kesehatan. Kemudian jangan lupa sambil dicatat ya. Kadang-kadang kalau nggak dicatat itu kita missing the point gitu ya. Jadi mau ditanyakan nanti apa juga bingung ya. Kemudian berikutnya sektor finance. Jadi ini masih di tengah-tengahnya antara support dan resistennya sebelumnya ya. Jadi ini masih potensial juga untuk sektor perbankan umumnya. Kalau finance kebanyakan perbankan ya. Ada juga yang lembaga pembiayaan tapi bukan bank ya seperti itu ya. Dan juga beberapa perusahaan asuransi. Nah, ini masih cukup menarik untuk IDX Finance. Kalau kita lihat ini lebih kuat ya daripada 2 minggu sebelumnya karena dia hijaunya tinggi dan bodinya lumayan besar ya, lumayan tinggi ya. Jadi sektor finance itu menarik. Kemudian tekno ini yang masih tertekan di bidang teknologi. Jadi dia masih akan testing MA20-nya. Ini 20 mingguan ya. Berarti ini mingguan ya. Jadi ini masih downtrend-nya masih cukup kuat untuk sektor teknologi. Jadi jangan terlalu agresif ya. Itu saran saya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini yang saya sebutkan minggu lalu ya. Jadi minggu lalu kan saya sebutkan ini potensial untuk rebound ya sektor IDX Basic. Nah beneran dia rebound ya. Ya kalau kita lihat terakhir yang dari alert saya itu SMGR dia rebound ya. Jadi nanti kita bahas SMGR ya. Saya masih ingat ya. Saya sebenarnya mau beli SMGR tapi agak terlambat. Saya antri tapi antri saya ditinggal karena dia naik lagi ke atasnya. Tapi saya nggak kejar ya. Mungkin mudah-mudahan nanti minggu ini dikasih kesempatan turun sedikit kemudian naik lagi gitu. Ini IDX Basic. Kemudian sektor IDX Industrial. Ini masih turun ya. Kalau kita bicara mengenai sektor industri itu biasanya hanya lihat dua saham aja, ASI dan UNTR ya seperti itu. Karena dia bobotnya paling tinggi untuk sektor industri ya seperti itu. Mungkin sebentar sambil saya lihatkan sektornya gitu ya. Sebentar. Jadi saya pakai Mira Asset, itu kalau kita pakai Mira Asset, saya sharekan screen-nya, itu kita bisa lihat sektoralnya di menu 0153 ya. Jadi indeks sektor ya indeks komposit, dan ini adalah member-membernya kalau kita lihat yang sektoral itu yang di bawah ya. Jadi kalau untuk indeks industrial itu kita bisa double klik. Nah kalau kita lihat dari historinya atau market caps-nya ya, itu di menu 0103 untuk sektor industri itu dimonopoli oleh dua saham aja, ASI dan UNTR. Dan kedua saham ini dia dalam satu induk perusahaannya. Holdingnya ASI, UNTR itu salah satu anak perusahaannya. Jadi kalau kita bisa mengenai sektor industri, ya kebanyakan sih cuma lihat ASI atau UNTR itu aja. Yang lain-lainnya sahamnya juga nggak seberapa terkenal kan. Jadi kebanyakan sih saya abaikan ya. Untuk sektor industri ya hanya dua saham ini aja. Balik lagi ke chartnya. Berikutnya lagi infrastruktur. Ini kenaikannya luar biasa, meroket tinggi ya. Karena dia didukung oleh sektor salah satu saham aja sih yang barusan IPO yang naik-naik terus setiap hari ya. Itu saham brand ya kalau salah ya. Nah, ini kita akan bahas apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar, karena di grup saya sebelumnya ada yang tanya beli atau enggak ini saham brand gitu ya. Karena mereka juga masih bingung gitu ya. Kok naik terus ya, mau beli nanti takut kayak sebelumnya, karena sebelumnya itu pernah dia naik kemudian dia turun lagi drop gitu ya. Untuk saham yang
itu apa brand ya seperti itu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian IDX Cyclic, ini juga dia bagus ya. Tadi ada formasi seperti ini ya, ada dua batang di sini, satunya merah atau satunya hijau ya seperti itu. Nah ini istilahnya pipe bottom ya. Kalau di chart pattern itu ini pipe bottom, ini potensial untuk breakout. Tapi dengan catatan dia harus breakout naik ke atas high yang sebelumnya. Ini high sebelumnya kan di 813,44 ya untuk sektor IDX Cyclic. Kalau dia naik ke atas 813,44, ini naiknya lumayan tinggi karena sebelumnya dia itu IDX Cyclic dia naiknya tinggi ya. Kalau kita lihat di bulan April sampai dengan Juli ya. Nah, nanti kita lihat saham-sahamnya. Kemudian IDX non cyclic ini yang masih lesu ya, sektor konsumer primer ya seperti itu ya. Jadi ini yang biasanya konsumsi ya seperti itu umumnya ya, saham-saham konsumsi seperti INDF ya itu masuk ke sini ya. Seperti itu ya. Kemudian infrastruktur ini juga masih meroket ya seperti itu ya. Ini infrastruktur tadi sudah ya. Kemudian properti. Nah, properti dia koreksi setelah kalau kita lihat ya minggu lalu dia sempat naik kemudian koreksi, tapi ini kalau dari weekly-nya ini masih bagus ya, dia masih potensial untuk naik lagi ya untuk IDX property ya. Jadi kalau kita lihat kan sentimennya BI rate kemungkinan besar semester kedua tahun depan itu sudah mulai melandai. Kemudian ada insentif dari pemerintah, pembebasan pajak ya. Dan terakhir juga penjualan properti juga sudah mulai rebound ya dibandingkan dengan masa sebelum COVID sudah mulai hampir menyamai ya, hampir melewati dari batasnya gitu seperti itu ya. Kurang lebih sih seperti itu. Kemudian sektor transportasi. Sektor transportasi biasanya saya kurang tertarik karena kalau kita lihat ya sektor transportasi itu menurut pribadi saya ya dia biasanya sih sahamnya kurang seberapa menarik ya. Seperti kalau kita lihat market cap-nya itu Timas, kemudian GIAA itu kan Garuda ya, ekuitasnya minus ya, SMDR, BIRD. Biasanya yang naiknya kencang itu kalau sektor transportasi umumnya kalau nggak ASA ya BIRD ya seperti itu ya, atau SMDR. Tapi GIAA juga bisa tapi jarang banget ya karena dia cenderung fluktuasinya tinggi ya. Yang lain-lainnya sih kecenderungan nggak seberapa menarik kalau misalnya saya sih untuk yang sektor transportasi ini ya. Makanya jarang saya lihat sih terus terang aja. Kurang lebih sudah ya ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harusnya satu saham lagi apa ya harga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maksud saya satu sektor lagi ya. Ada yang terlewatkan nih. Sebentar saya lihatkan dulu. Saya ambil lihat. Bentar ya. Indeks komposit. Jadi sektornya, Yang tambang mungkin Pak. oh ya IDX Energy ya, IDX Energy. Nah kalau kita lihat IDX Energy ini kan batu bara kan lesu Pak Sunar, apalagi kan minyak juga fluktuasi gitu ya, gas juga fluktuasi. Nah kalau kita lihat ini sebenarnya untuk sektor energi itu masih ya cukup wajar lah, karena dia kalau kita lihat dari support sebelumnya itu penurunannya dia sampai 1.700 kan indeksnya. Nah, resistennya dia sampai 2.180-an kan. Jadi sekarang kan kurang lebih kan di tengah-tengahnya ya untuk sektor IDX Energy ini. Jadi sebenarnya masih cukup menarik sektornya. Tapi kita kan kalau bicara mengenai cuan itu kan nggak bisa cuan dari indeksnya. Jadi kita harus ke sahamnya langsung ya. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti kita akan bahas mengenai saham-sahamnya seperti itu ya. Oke, nah kemudian untuk toolsnya yang saya bagikan free itu saya menggunakan tools Sunar Superseed ya. Saya sharekan dulu. Jadi sebenarnya ini toolsnya sangat berguna banget ya menurut saya ya. Informasinya datanya lumayan lengkap. Ini kalau dibuat kayak seminar gitu bisa sampai beberapa seri gitu ya. Karena dia itu informasinya banyak banget ya. Kalau kita lihat kolomnya ini kolom-kolomnya ini kan informasi semuanya. Itu sampai ratusan ya, ada 300-an lebih ya. Seperti itu ya. Tapi saya belum rilis semua filter-filternya seperti itu ya. Nah, di sini kan ada kode sahamnya, sektornya, industrinya. Nah, kenapa ini kok penting Pak Sunar? Karena sebelumnya ada yang tanya seperti ini. Oh Pak Sunar, ada sentimen katanya ekspor biji besi mulai ada kenaikan. Ya, kita bisa langsung klik industrinya aja. Besi kan berarti metal ya. Metal kita tinggal cari metal gitu ya. Seperti itu ya. Bentar. Ini metal and mineral. Nah,
kita bisa tahu sama apa saja gitu ya. Kita cari yang eh, transaksi value-nya atau volumenya gede, tapi dia sudah mulai naik ya, seperti AMMN, terus yang beberapa hari sebelumnya, kalau kita lihat di alert saya juga ada NCKL ya, nah, seperti itu ya. Tapi yang gede seperti MBKA, Inco terakhir juga masih koreksi dan cenderung lesu ya seperti itu ya. Mungkin sekalian nanti kita bahas mengenai sahamnya gitu ya. Ini kan hanya sekitar beberapa pemilihannya. Terus misalnya kalau coal atau batu bara ya, batu bara tiba-tiba meroket Pak Sunar harganya, misalnya seperti itu ya. Amin ya, didoakan ya, supaya kita bisa cuan bersama. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau berdoa di pasar saham ya, kalau trading saham atau punya saham, itu doanya harus doa yang baik ya. Memang kita maunya murah ya, tapi jangan didoakan turun ya. Pengalaman saya dari 2013 sampai sekarang, kalau kita doanya baik pasti akan diberkati ya, seperti itu ya. Karena kalau kita mengharapkan saham itu turun terus, takutnya nanti doanya dikabulkan. Beneran turun, nggak naik-naik gitu ya. Kapan cuannya? Ya kan? Ya kalau kita nunggu 1 tahun, kemudian cuan gede. Kalau tunggunya sampai 3 tahun, kita nggak sempat nggak sabaran nunggu segitu lamanya, ya akhirnya nggak cuan-cuan ya, karena akan turun terus, kepengen murah, murah dan murah ya, kapan naiknya seperti itu ya. Nah ini kalau kita lihat goal, terus kita tinggal lihat aja transaksi value terbesarnya yang mana gitu ya. Yang akhir-akhir ini yang naik kan seger kan, SGR seger, cuan itu naik lumayan fluktuasinya tinggi. Kemudian TCPI ya kan. Yang terakhir kan BP sudah mulai naik ya, seperti itu ya. Nanti kita juga bahas mengenai pemilihan saham-sahamnya. Ini kurang lebih seperti itu. Jadi ini lumayan membantu sih. Eh, Kurang lebih seperti itu. Nah, strateginya itu kan ada dua macam. Misalnya kalau Anda suka yang, Pak Sunar, saya tuh sukanya beli saham yang em, istilahnya itu murah, Pak Sunar. Jadi kita ada kata seperti ini ya. Sebentar. Saya coba berikan ilustrasinya. Em, Sebentar ini value. Ini programnya error. Sebentar. Em, Bentar saya coba pakai Zoom whiteboard aja. Saya lupa cara whiteboardnya Zoom. Eh, oh ini whiteboard. Ya, ini whiteboard. Jadi kalau kita bicara mengenai pemilihan sahamnya, itu berdasarkan time frame ya. Jadi kita mau 1 bulan, 1 month ya. Itu 1 bulan. Kita tinggal pilih aja low-nya, harga terendahnya, kemudian high-nya, harga tertingginya ya kan. Nah, kita tinggal pilih saham-sahamnya. Itu kita maunya yang murah, yang sekitar kalau kita ambil ini di 50% ya. 50% dari low dan high-nya. Misalnya ini low-nya 100, high-nya itu di harga 150 ya. Jadi kalau di tengah-tengahnya ya kurang lebih 125. Kalau mau cari harga saham yang murah, ya kita kalau pakai range-nya low dan high-nya 1 bulan, gampangnya seperti itu ya. Kita pilih yang di bawahnya 50%, tetapi dia sudah mulai naik. Misalnya di bawahnya 30% gitu ya. Tapi dia sudah mulai naik. Jadi di bawahnya, di sini ya, sudah mulai naik. Nah, ya itu barusan kita pilih. Atau yang suka buy high, sell higher. Jadi yang masih kuat Pak Sunar, 70%. Ya. Jadi kita pilih yang masih 70% ke atas. Ketika dia breakout ya kita buy high, sell higher. Ya itu strateginya. Simpel banget sih ini konsepnya sih ya. Jadi itu screeningnya. Karena kalau kita bicara mengenai screening saham, pakai indikator teknikal boleh atau pakai seperti ini ya. Istilahnya itu tape reading. Nah, ini sudah pernah saya bahas juga. Nah ini kita bisa pakai toolsnya Sunar Superseed. Kesukaan saya itu 1 bulan. Dalam 1 bulan terakhir, kita maunya saham-saham yang misalnya di bawah 30%. Berarti kita filter, kemudian less than or equals to 30%.
ya kan? Terus saya maunya yang naik Mas Sunar. Jadi sahamnya itu mulai naik atau rebound. Jadi dia di atasnya EMA 5, ya kan? EMA 5 itu maksudnya exponential moving average 5, ya. Harga rata-rata eksponensial 5 hari terakhir. Jadi kita pilih yang lebih besar atau sama dengan. Nah, di sini kan masih banyak ini. Terus kita tinggal pilih aja. Kita urutkan berdasarkan volume transaksi terbesar atau value terbesar. Nah, saya suka yang value terbesar. Karena dari value terbesar ini kita bisa tahu kira-kira sama apa yang eh, ramai gitu ya. Tapi secara transaksi value terbesar. Kalau secara ramai tapi secara volume ya kita pakai volume terbesar. Nah, kalau pakai volume itu kecenderungan lebih ke saham-saham yang gorengan seperti ini contohnya NATO. Oh, dia naiknya tinggi gitu ya. Kemudian SRAJ. Ya, ini itu kan dia tinggi juga. Nah, mungkin yang nggak suka, oh Pak Sunar, saya nggak suka saham yang naiknya tinggi, takut nanti kena kena istilahnya kena PHP ya, kena ajar bandar. Ya mungkin Anda bisa pilih yang nggak seberapa tinggi naiknya terakhir ya seperti itu ya. Nah tapi dia masih mulai naik ya seperti itu. Ini untuk saham yang buy on weakness ya. Ini buy volume. Saya lebih suka yang buy value karena kebanyakan sahamnya lebih ke big caps ya seperti itu ya. Lebih cenderung ke big caps seperti itu. Oh ini ada yang tanya mengenai itu ya Pak, gabung ke Sunar Samsung Learning untuk dapat super seat-nya. Sebentar saya kasih linknya, jadi Anda bisa langsung gabung ke grupnya. Jadi ini grup private. Kenapa saya buat private? Karena kalau grup ini saya buat public, itu banyak orang yang nggak jelas-jelas itu masuk gitu loh. Spam lah, scam lah gitu ya. Terus ada lagi yang, ya maaf aja ya, yang orang nawarin open VCS lah. Ya mungkin yang cowok-cowok tahu lah open VCS itu apa. Eh, jadi saya nggak sharekan publik ini untuk linknya ya. Jadi Anda bisa join untuk download super sheet-nya. Nah di sini kita bahas langsung sahamnya ya. Ini sambil saya catat ya. Jadi KLBF ya, kemudian MAPI, INDF, ITMG. Ini untuk yang buy on weakness ya. PTBA, ADI, ini banyak sih ya. Jadi kita tinggal pilih aja yang mana yang sesuai dengan selera kita. Misalnya Pak Sunar, saya tuh nggak suka sektor kesehatan. Ya udah, jangan pilih yang sektor kesehatan, pilih yang lainnya. Kalau misalnya berdasarkan sektor atau nggak suka batu bara ya jangan pilih yang batu bara seperti itu ya. Nah dari situ kemudian kita menganalisa untuk grafiknya atau chartnya ya. Jadi ini tadi sektoral sudah, kita kembali ke grafiknya. Yang tadi kita lihat KLBF ya. Nah, KLBF ini kan dia kan masih downtrend ya. Tapi kalau kita perhatikan low-nya dia itu terakhir kan 1550. Selama ini kan harian ya. Kalau kita lihat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di hampir 2 mingguan dia itu nggak pernah lower low dari 1550. Nah, ini kesempatan kalau yang mau buy on weakness. Memang ini resiko ya. Terus terang aja ini beli saham downtrend. Nah, kalau mau resikonya itu berkurang, kita lebih baik belinya itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik, minimal naik ke atasnya ini ya, 1660. Nah, mungkin ada yang protes gini, oh Pak Sunar, kalau kita misalnya beli di atasnya 1660, ini ekor panjang ke atas loh, turun loh, gagal lagi. Nah, kalau kita misalnya tunggu breakout, nanti rugi dong Pak Sunar, tiba-tiba turun lagi. Ya, kalau sudah terjadi memang ngomongnya gampang, tinggal tunjuk aja. Ya, jadi kita tuh jangan terlalu kaku. Jika sebelumnya gagal, belum tentu kali ini kalau dia breakout gagal lagi ya. Jangan seperti itu ya. Jadi kita itu harus fleksibel. Sebelumnya gagal, belum tentu kali ini gagal. Tapi belum pasti berhasil juga. Ya. Nggak ada yang pasti di pasar saham. Kalau ada yang pasti, semua orang sudah pasti kaya raya. Nggak ada orang yang miskin kalau yang di pasar saham itu pasti. Nggak ada. Kenapa? Karena pasti kan. Misalnya satu saham ini pasti naik, ya kita tinggal hitung-hitungan aja, naiknya berapa persen, berapa lama. Kan pasti kan. Ya kita tinggal pinjam aja ke bank yang bunganya kira-kira cocok, nutup masih positif, kita bisa cuan. Ya kan? Simpelnya sederhana seperti itu. Nah, ini kita tunggu aja. Kalau dia naik ke atas 1660 kita buy. Kalau misalnya mau nyicil sekarang, ke LPF boleh aja. Tapi dengan catatan kalau turun bayar 1550 harus jual. Kenapa Pak Sunar? Karena di sini ya, kalau kita lihat mundur ke belakang, ini sekalian sambil edukasi ya. Ini rumah hantu ya. Istilahnya itu, ini rumah hantu. Di rumah hantu ini
nggak ada candle sama sekali. Mana ada candle di sini? Nggak ada. Nah, artinya itu masih beresiko kalau kita misalnya belinya di sini. Ini jauh banget loh. Ini sampai September tahun lalu ya. Jadi 1 tahunan dia nggak pernah di bawahnya 1660. Jadi ini masih di bawah 1660 masih resiko. Tunggu kalau dia naik ke atas 1660 itu kesempatan baik untuk beli, ya kan? Eh, nah kalau dia naiknya bisa tinggi, ya lumayan. Ya. Tapi mungkin terakhir mungkin masih ragu-ragu. Oh, Pak Sunar, apa mungkin bisa naik karena terakhir kalau nggak salah laporan keuangannya turun kalau nggak salah ya sebelumnya. Tapi aku belum cek yang kuartal 3 ya. Nanti Anda cek sendiri ya. Apakah sudah mulai balik arah lagi laporan keuangannya naik atau enggak ya? Ya. Tapi kadang-kadang kalau kita bicara mengenai technical itu fokusnya ke candle-nya aja. Ya, seperti itu ya. Ke candle-nya price action-nya. Jadi ini naik ke atas 1660 kita boleh mulai buy. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif. Kenapa? Karena MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya masih banyak MA20-nya, masih di bawahnya MA20-nya. Jangan lupa dicatat ya KLPF kalau yang mau suka ya, seperti itu ya. Kemudian tadi setelah KLPF mungkin sebentar saya intip MAPI Mitra di Perkasa. Nah, MAPI ini juga sama, lagi turun, kasusnya sama. Kita tinggal tunggu aja dia naik ke atas ini. Low-nya di sini kan sebelumnya juga high-nya di sini 1745. Jadi dia naik ke atas 1745, kita barusan buy. Nah, kalau dia sudah naik ke atas 1745, itu lumayan profitnya. Dia bisa paling nggak naiknya sampai dengan di sini ya, 1940. Jadi bisa 2 digit ya. 1745 ke 1940 masih sekitar 2 digitan ya, seperti itu ya. 200 poin, tapi ya kurang lebih 2 digit ya. Nah, seperti itu ya. Ya lumayan. Kalau dia rebound naik ke atas 745. Apakah boleh buy sekarang Mas Sunar? Sebenarnya sih nggak ngelarang juga. Tapi kalau kita lihat di sini, ini kan low-nya yang terakhir di sini, itu lebih rendah daripada yang di sini. Low yang di sini lebih rendah daripada yang di sini. Nah, kalau kita bicara mengenai yang saya bahas minggu lalu, yang rajin nonton, nah itu kan dia sudah tahu kan lower low ya. Ini kan L, low-nya di sini, kemudian ini lower low. Ini lower low lagi. Ya, masih resiko. Walaupun ini sudah hijau, ini masih sideways. Tapi begitu dia breakout, ya kesempatan untuk buy. Atau nyicil aja, belinya jangan terlalu banyak. Ya, jangan terlalu agresif lah, kurang lebih seperti itu istilahnya. Nah, ini kalau dia naik ke atas 175, dia lumayan. Dia bisa breakout lagi all time high ya. Karena sebelumnya di sini dia selama di atas 1745 dia akan berusaha untuk higher high terus sampai dia gagal turun lagi di bawah 1940 ya berarti gagal seperti itu ya. Itu untuk MAPI. Ini kesempatan masih belum tinggi. Ini kan yang saya bahas memang yang kecenderungan masih turun ya karena kan strateginya tadi kan buy on weakness ya. Kan kebanyakan suka yang murah kan. Yang mahal atau yang sudah naik takut gitu. Kadang-kadang saya dikritik di YouTube saya di komen, "Loh Pak Sunar yang dibahas kok saham-saham yang sudah naik." Padahal sebelumnya kalau ngikutin itu sudah pernah dibahas. Buy on weakness-nya di mana? Nah, ini INDF saya punya, tapi yang terakhir kena trailing stop saya jual sebagian, saya belum jual semuanya. INDF ini masih menarik. Ini sudah saya sebutkan minggu lalu juga. INDF ini salah satu saham yang sering dimainkan ya, dalam tanda petik ya. Saya nggak menuduh, tapi kemungkinan besar sering dimainkan oleh salah satu pemiliknya ya, atau keluarga dari pemiliknya. Jadi dia itu kalau memang murah, tunggu di 6.050 ya. Jadi kalau turun di bawah 6.050, ya itu kita jangan langsung beli. Tunggu kalau sudah mulai rebound mantul ya. Naik ke atasnya 6.200 atau paling cepat biasanya 6.100 ya. Kalau sudah turun kemudian naik kita harus buy. Sekarang ini kalau mau nyicil buy boleh aja, tapi jangan terlalu agresif. Kenapa? MA20-nya masih mengarah ke bawah. Kalau mau amannya memang harus tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya ini. Naik ke atasnya ini 6575. Nah, atau kalau kita lihat pakai acuan dari high yang sebelumnya di sini 6.500. Jadi kalau dia breakout ke atas 6.500 untuk INDF ini kita boleh buy. Targetnya paling nggak 6750, kemungkinan besar dikasih. Kenapa Pak Sunar? Tahu dari mana? Nah, ini kalau kita lihat 6750 kita garis biru ini tebel ya. Itu dari tahun berapa selalu dikasih. Dia diturunkan ke bawah, dia berhasil rebound naik ke atasnya. Nggak lama lagi. Itu mulai dari tahun kita mundur jauh ke belakang ini ya. Itu mulai dari tahun ini ya. Ini kelihatannya 6750 ya, biru ya. Jadi mungkin yang zoom bisa di screen-nya HP pakai kecilan ya bisa di zoom. Ini mulai tahun 2015 ya. Sebentar mundur lagi, jauh banget sih ini 2013 ya.
2013 dia sudah berhasil nembus ke atas ya kalau dia diturunkan di bawah ya. Seperti itu ya. Ini kan sebelumnya 2011 dia turun, nah 2012 juga lesu, 2013 dia berhasil naik. Nah, tiap tahun pasti kalau turun di bawah 6750 dia selalu berhasil naik. Ini mulai dari 2013, 2014 sampai seterusnya sampai 2023. Berarti selama 10 tahun dia selalu berhasil naik. Nah, itu berdasarkan statistik apa yang sudah terjadi. Tetapi perlu diingat, nggak pasti tahun 2024, 2025 akan terus seperti itu. Nggak ada yang pasti. Tapi berdasarkan statistik, itu pasti naik. Ya, probabilitasnya tinggi. Jadi kalau mau koleksi boleh aja buy-nya bertahap aja. Ini masih cenderung turun ya. Masih testing ya, cenderung turun ya. Tunggu aja di 6.000 atau 6.100 kalau mantul rebound kita berusaha buy ya. Ini kan arah MA20-nya kan sudah melandai naik ya. Ini kan masih turun, jadi masih resiko. Saya buy tapi saya buy-nya belum banyak ya, seperti itu ya. Ini masih menarik kalau mau buy di NDF. Kemudian ITMG. Nah, ITMG saya nggak tahu ya apakah ini nanti ada dividen lagi sentimennya, tapi terakhir dia sudah labanya sudah berkurang banyak. Nah, di sini kalau dia mulai naik lagi ke atasnya ini 26.200 itu lumayan menarik. Ya, paling nggak dia ke area sekitar 28 ribuan ya, 28.100-an. Jadi tunggu aja kalau dia naik ke atas 26.200 itu untuk ITMG. Nah, kalau kita lihat dari weekly-nya, memang dia masih lesu juga ya, masih di bawahnya MA20 minggunya. Ya, seperti itu ya. ITMG. Kemudian PTBA. PTBA memang terakhir ada kasus kalau nggak salah ya. Yang entitas anak perusahaannya, tapi menurut saya sih, saya tetap fokus di di price action-nya. Ini masih cenderung downtrend juga. Jadi masih belum buy. Kalaupun Anda mau buy untuk PTBA, saya kecenderungan tunggu buy-nya di atas ya, 2660. Kalau sekarang masih resiko. Kenapa Pak Sunar? Ini loh rumah hantu. Ini rumah hantu ini. Nggak ada candle sama sekali selama beberapa tahun di sini. Ya. Jadi kalau di bawahnya itu resiko. Tapi kalau dia sudah di atas 2660, paling nggak dia rebound ke area ini ya terakhir ya, 2700 lebih gitu. Jadi kadang-kadang beli saham itu nggak harus selalu tunggu di bawah. Kita tunggu aja kalau dia naik ya, breakout dari resistennya, kita barusan buy ya, kurang lebih seperti itu. Nah, maaf ya tadi ya. Jadi ini masih resiko. Jangan sampai kita itu melawan arus, kepengen murah tapi melawan arus. Oh Pak Sunar mungkin ada yang bilang gitu. Beli aja, hold aja Pak Sunar. Oh kenapa? Dividennya tinggi loh. Ini kalau kita lihat gap turun dia berhasil naik. Nah, kita jangan sampai terjebak oleh dividen trap ya. Dividen trap itu konsepnya seperti ini ya. Bukan berarti, oh Pak Sunar, dividen trap kan itu biasanya, misalnya kumdate-nya ini ya, tanggal 28 April. Nah, setelah 28 April, itu pembagian dividen kan kumdate-nya sudah lewat. Ya kan, kalau beli setelah 28 April, itu nggak dapat dividennya. Jadi, dia, kalau kita lihat di sini, ini hari terakhir 28 April ya. Nah, berarti dia akan turun, drag down. Nah, itu dividen trap. Bukan. Sebenarnya dividen trap dalam konsep investing, income investing, itu kita membeli perusahaan yang kita harapkan dividennya tinggi supaya dapat income-nya seperti bunga deposito. Tapi kalau dia itu growth-nya atau pertumbuhannya nggak bisa sustain, nggak bisa bertahan, jadi kedepannya labanya bisa saja turun, drop dalam, sehingga nanti modal kita yang sudah kita investasikan itu dihitung itu presentasi laba yang akan datang, yang dimana kecenderungannya dia kalau dia nggak bertahan dia turun ya, terus terang aja persentase dividennya turun ya. Lebih baik kan Anda lebih amannya taruh di surat berharga negara aja, lebih tinggi seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih seperti itu. Itu yang PTBA. Terakhir konstruksi BUMN ya. Ini kan mulai naik konstruksi BUMN karya ya. Nah, mungkin ada yang bilang, "Oh, Pak Sunar, ini emitennya reputasinya jelek, Pak Sunar, atau takut ya." Ini sudah mulai ada peluang ya. Kalau kita lihat ini sebelumnya 1 2 3 4 5 merah semua, 1 2 3 4 merah. Ini hijau. Nah, ini kalau dia breakout minggu depan ya, kalau dia naik ke atas 426 untuk ADI, ini kalau mau buy silakan ya. Masih menarik ya. Jadi buy on breakout atau mau nyicil sekarang boleh. Untuk konstruksi BUMN saya ada 3. ADI, kemudian Wika, PTPP. PTPP saya terakhir buy. Pertama cuma ADI, Wika. Kemudian saya buy PTPP ya. Saya sharekan di grup learning juga. Jadi yang ikuti saya harusnya sudah buy juga. Nah itu PTPP saya terakhir nambah average up saya juga sudah sharekan. Ya. Saya ADI ini saya nggak terlalu banyak. Jadi saya lebih suka PTPP yang terakhir ya. Karena dia kalau saya lihat labanya dia lumayan bagus dibandingkan dengan Wika, ADI ya. Masalah ADI masih belum
Wika masih belum ada laporan. Kalau Adi sudah. Nah, tapi PTPP yang bagus ya. Yang WSKT ya masih kasus lah seperti itu. Nah, ini hijau sudah mulai bagus. Memang ada kemungkinan minggu ini merah lagi Pak Sunar. Hijau merah karena sebelumnya pernah seperti itu seperti ini ya. Tapi di sini selama dia masih istilahnya masih bertahan di atasnya ini ya. Kalau kita lihat dari low-nya terakhir sebelumnya kan di 545 itu untuk PTPP masih cenderung oke lah. Memang fluktuasinya agak tinggi ya. Nah, di sini yang belum punya kalau mau buy high sell higher naik ke atasnya 640 kita berusaha boleh buy atau naik ke atasnya 615 kita buy. Itu untuk PTPP ya. Jangan lupa dicatat kalau mau buy. Saya punya PTPP kemudian sekalian bahas Wika ya. Wika juga lumayan bagus. Terus terang aja secara candlenya yang paling bagus antara Adi tadi ya, Adi kemudian Wika dan PTPP itu yang saya yang lebih bagus itu Wika karena kalau kita lihat di sini low-nya sudah higher low 3 kali ya. 2 kali maksud saya. 1 kali 2 kali. Nah, high-nya di sini juga higher high 2 kali. Ya, hijaunya juga lumayan bagus. Volumenya juga ada kenaikan. Asing juga mulai terlihat beli di sini ya. Cuma laporan keuangannya sepertinya belum keluar ya, setahu saya ya. Soalnya di RTA terakhir belum ada itunya IPS-nya. Nah, kalau dia naik ke atas 428 ya, high-nya dari minggu lalu, ini cukup menarik. Kalau dari daily-nya, sebenarnya seperti ini ya. Saya kasih strategi yang gampang banget ya. Yang sudah punya untuk BK ini, pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 400. Ini sudah saya bahas sebelumnya. 400 dari low-nya sebelumnya ini. Jadi kalau dia turun banyak 400, kurangi posisi, turun di banyak MA20-nya, di bawah 390, kurangi posisi. Yang belum punya, pilihannya ya dua. Buy on weakness, tunggu di bawah, ya di area sekitar ini ya. 400 sampai dengan 390 lah ya. Itu kalau turun jangan langsung buy. Turun langsung buy itu namanya bukan buy on weakness. Istilahnya tangkap pisau jatuh. Jadi tunggu kalau dia ada hasil naik ke atasnya 428 kita buy high sell higher. Atau mau nyicil sekarang boleh. Ya. Ini lumayan menarik. Walaupun terakhir tuh Pak Suntar kok candlenya merah. Jangan keliru. Ini sebenarnya juga ketika dia naik ini juga merah ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Merah turun itu naik lagi. Tapi selama dia di atas 400 untuk Wika, ini masih ada potensial untuk ke 498. Lumayan loh ya. Dari 428 ke 498 paling tidak minim ke 460 tercapai. Ya lumayan 428 ke 460. 2 digit. Ya jangan lupa dicatat ya. Satu hal lagi mungkin saham Sido ya tadi ya. Ini masih di bawah ya. Jadi masih belum saya sarankan buy. Yang suka buy on weakness di bawah, ya kan? Ini masih di bawah 20-nya. Belinya itu tunggu aja kalau dia naik. Naiknya memang agak jauh ya, di atas 560. Nah, Pak Sunar, kok belinya di atas 560 kok nggak langsung buy sekarang? Nah, ini saya tunjukkan. Kenapa kalau beli saham itu nggak selalu harus beli di harga bawah. Bukan berarti saya sesat, enggak ya. Karena kalau makin bawah, itu makin resiko. Ya kita gampangannya seperti inilah. Ya kan? Ada suatu barang dijual murah, terus dijual murah lagi, murah lagi, murah lagi. Ya, masalahnya sampai kapan kita beli terus? Cetok gudang terus, beli terus, beli terus. Nah, di kemudian hari kalau kita bisa jual lebih mahal ya untung besar. Tapi kalau kita nggak bisa jual lebih mahal, ya rugi dong. Walaupun kita dapat murah. Makanya itu kan kalau kita bilang Warren Buffett, antara price, harga saham yang kita beli dengan value itu berbeda. Jadi harga saham itu yang kita bayar, tapi value itu yang kita dapatkan. Nah, kalau pengen murah, ya saya bukan istilahnya berdebat dengan value investing ya. Harga murah sih boleh. Masalahnya kalau kita beli Mercy harga bajai yang Alka bilang, bajai tersebut yang kita beli, harga bajai yang tersebut ya, barang tersebut dengan harga bajai yang sebelumnya harga Mercy, apakah di kemudian hari bisa kita jual dengan harga Mercy? Itu pertanyaannya. Jangan-jangan nanti harga bajai itu nantinya ke depannya kita nggak bisa jual harga Mercy. Bahkan mungkin nanti ke depannya kita jual dengan harga sepeda. Ya. Nah, akhirnya kita rugi. Karena yang kita bayar adalah price, harga sahamnya, bukan value-nya yang kita bayar dengan value-nya. Enggak ya. Jadi jangan salah paham ya seperti itu. Kita cuannya di saham itu hanya dua aja. Dari capital gain dan dari dividennya. Saya kurang lebih seperti itu ya. Ini saya kalau lihat jumlah orangnya sudah mulai naik lagi ya. Tadi 40-an sekarang 50-an. Seperti itu. Mungkin makin malam makin banyak yang nonton ya. Mungkin tadi masih sibuk gitu ya. Jadi nanti saya bagikan rekamannya di YouTube.
Mungkin saya open aja ya, tadi pada private, jadi semuanya bisa lihat. Ini untuk Sido masih resiko, tunggu naik ke atas 560 ya. Karena di sini rumah hantu, nggak ada candle sama sekali loh ini. Sebelumnya di bawah 560 nggak ada, kosong. Ini rumah hantu, nggak ada candle di sini, nggak ada, semuanya di atas. Berarti kalau dia masih di bawah 560 itu resikonya besar. Walaupun Anda dapat murah Pak Sunar, ya ya itu tadi yang saya sering sebutkan di video ya. Jangan bosan-bosannya ya. Mungkin sering ikutin saya bosan Pak Sunan diulang-ulang. Ya. Apa yang dulunya bagus belum tentu kedepannya bagus. Apa yang dulunya jelek belum tentu sekarang jelek. Belum tentu kedepannya jelek. Ya seperti itu ya. Jadi Sido memang dulu bagus. Cuma kemudian laporan keuangannya menurun, akhirnya dia turun-turun terus ya. Nah ini kalau di bawah 560 tidak menutup kemungkinan dia bisa turun sampai di bawah 300 bisa. Saya bukan mendoakan yang jelek ya. Kalau yang sudah punya sahamnya, hati-hati kalau dia turun lagi di bawahnya ini. Low-nya yang terakhir di sini. Ya kan? 478. Jadi itu resiko. Jadi walaupun Anda mau bottom fishing, tunggu naik ke atas 560. Ini masih resiko. Dia sudah mulai naik tapi masih resiko. Ya kurang lebih seperti itulah. Ini untuk Sido. Ya, itu yang strategi yang buy on weakness ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum bahas strategi yang saham-saham yang uptrend-nya masih kuat, yang masih bagus ya. Tadi mungkin Pak Sunar, itu kok sahamnya yang lagi downtrend semua itu. Saya kan sukanya yang uptrend gitu ya. Nanti kita bahas. Karena kebanyakan mungkin suka yang downtrend gitu ya. Yang beli di bawah-bawah gitu ya. Mungkin sambil lihat pertanyaan. Oh tadi yang nanya itu ya mengenai saham Pani ya. Malah Pak Suntar mau tanya untuk minggu depan Pani apakah bisa naik lagi. No. Oh. Nah, kalau saya ditanya saham apakah masih bisa naik lagi, ya kan? Itu sebenarnya pertanyaannya jawabannya saya nggak tahu, ya. Tapi berdasarkan trennya saya bisa kasih tahu kira-kira masih bisa naik lagi atau enggaknya. Ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, secara gampangnya itu kita lihatnya dari MA20-nya. Jadi MA20 di sini itu dia masih melandai, cenderung mengarah ke atas, harga sahamnya sudah di atasnya MA20-nya. Ya, seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya masih cukup menarik. Kalau misalnya mau buy, boleh nggak Pak Sunar untuk buy untuk saham Pani ini, apakah masih bisa naik lagi? Ya jawabannya masih bisa, karena dia masih sideways di area 4.000 sampai dengan 5.200. Jadi selama dia bertahan di atasnya 4.000, dia masih ada potensial untuk capai target 5.200. Jawabannya seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya analisa saham itu gampang banget. Jadi analisa saham itu paling gampang banget ya. Karena apa? Kamu tinggal ngomong gini aja. Selama di atasnya 4.000, dia masih bisa ke 5.200. Ya memang benar, karena dia support resistennya, supportnya 4.000, resistennya 5.200. Ya kan? Kalau misalnya gagal di bawah 4.000, ya Anda tinggal bilang aja, loh, saya kan sudah bilang sebelumnya, kalau selama di atasnya 4.000, dia ada potensial ke 5.200. Tapi kalau sudah turun, ya dia akan turun lagi terus-terus. Seperti itu. Jadi gampang banget. Ini masih sideways di atas. Kalau misalnya Anda mau buy on weakness, tunggu di area sekitar 4.000-an. Seperti ini ya. Yang tuh 4.000 jangan langsung buy. Tunggu besok paginya atau sorenya menjelang penutupan. Ya, atau besok paginya lagi, kalau dia sudah naik di atas 4.000, masih bertahan, ya kita boleh mulai buy. Pakai stop loss-nya dari acuan sebelumnya low-nya 3880. Karena kalau buy sekarang itu nanggung di tengah-tengahnya antara 4.000 dan 5.200. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu tuh Pani. Apakah masih bisa naik lagi? Masih bisa. Tapi kalau kita lihat di sini ya, ini kan inverted hammer ya. Jadi seperti palu hammer ya, terbalik inverted hammer. Volumenya naik tinggi. Ini juga sama, ini ada spike volume. Nah, apakah ini bandar akumulasi Pak Sunar? Nah, kalau kita bicara mengenai bandar, itu nggak sama dengan broker ya. Jadi ada yang bilang, oh broker MG, bandarnya bandar sadis gitu ya. Atau broker apa gitu ya. Saya sih, yang sebenarnya ya, kalau kita bicara mengenai bandarmologi, itu konsepnya itu kita nggak lihat brokernya. Kita lihat dari price dan volumenya sebagai konfirmasinya. Apakah ada akumulasi atau distribusi. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau kode broker itu dibuka, katanya kalau dibuka itu menguntungkan retail gitu ya, kode broker ya. Jadi kalau kode broker itu dibuka, sebenarnya yang diuntungkan itu bukan retail sih, ya bandar itu yang punya uang gede itu. Karena apa? Karena mereka itu bisa testing
Karena kan sudah terbuka kan, misalnya dia pakai MG, oh MG terkenal goreng saham kalau naik gitu ya, kalau dia jual langsung turun. Nah, berdasarkan itu dia bisa tes, istilahnya eh, testing supply sama testing demand. Itu kalau mau detail kita bisa bahas mengenai bandarmologi itu di bukunya, sebentar ya. Saya coba em, bentar. Di bukunya Anna Colling ya. Jadi kalau kita bicara mengenai ilmu bandarmologi yang sebenarnya itu di bukunya Anna Colling, itu ada yang sebelumnya, kebetulan sebelumnya ada yang share bukunya juga. Ini ya, sebentar saya coba sharekan, kasih lihat ya. Ini Anna Colling. Ini yang teori yang sebenarnya dari bandarmologi ya, konsepnya. Jadi dia itu bukan sebutnya sebagai bandar, enggak. Dia sebutnya sebagai pemilik gudang atau warehouse owner bahasa Inggrisnya. Ini bukunya bagus. Bajakannya ada, cetakan, kemudian kalau eh, bahasa Inggrisnya aslinya ada juga, Anda tinggal search internet aja. Ini yang konsep yang benar mengenai bandarmologi. Kalau yang bilang mengenai MG, aset dan sebagainya, itu lebih ke brokermologi ya, bukan konsep bandar. Nah, seperti itu. Karena kalau konsepnya bandar, ketika dia mau koleksi, dia itu maunya orang-orang pada jualan. Kalau misalnya dia beli, orang-orang juga pada rebutan beli, berarti dia gagal. Gagal untuk koleksi sahamnya. Orang-orang rebutan beli, harganya naik. Nah, ketika dia gudangnya sudah penuh, barangnya banyak, dia mau jualan saham, dia akan pom-pom naik. Ya kan? Dia akan pura-pura untuk beli. Pakai brokernya dia beli, ya kan? Ya kan? Orang-orang langsung lihat, wah, itu brokermologinya sudah dibuka brokernya. Itu MG borong, oh kita ikutan borong, nanti naik. Ya dia borong, kemudian dia kan sebelumnya di bawah dia sudah borong, dia langsung jual, buang. Nah, seperti itu ya. Nah, kenapa IDX itu dia mau buka lagi, masih mempertimbangkan katanya brokermologinya itu kode brokernya dibuka. Karena kalau dibuka, transaksinya memang meningkat, kemungkinan besar meningkat. Ya, karena bandar bisa testing supply dan testing demand. Ya, seperti itu ya. Nanti kita akan bahas mungkin minggu depan ya kalau mau tertarik mengenai bandarmologi ya sebenarnya. Kalau orang-orang bilang, oh ini ya kan saya nggak merendahkan orang lain atau influencer lain. Oh ini influencer ini bilang, oh saham ini dia eh, broker ini bandar ini akumulasi gitu ya. Oh bandar ini distribusi. Kalau ada satu broker yang dia beli dalam jumlah banyak, itu belum tentu akumulasi. Dia bisa aja oper barang dari broker A ke oper B, bisa aja seperti itu. Konsepnya beda. Ya, bukan saya menyalahkan ilmu orang lain, enggak. Coba dibaca mengenai anak calling, itu konsep yang benar. Menurut saya seperti itu. Ya itu opini saya. Kalau misalnya Anda berkata lain ya itu lain. Jadi brokermologi itu enggak sama dengan bandarmologi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Eh, hanya sekitar itu aja ya. Mungkin saya sampaikan langsung. Ini mungkin SMGR tadi sudah ya. Analisa ini teknikal mungkin tadi langsung sudah. dibacakan untuk pertanyaannya, Pak. Iya boleh sih. Ini ada pertanyaan lagi dari Galuh. Dia tanya tentang bank digital. Apakah sudah ada tanda-tanda seperti Arto? Yang mana? Oh, bank digital. Saya lihatnya untuk bank digital ya, kita langsung ke super sheet-nya ya. Bentar. Jadi kalau kita bicara mengenai bank digital, nah ini kita kembali lagi ke Sunar Super Sheet ya. Kita tinggal pilih aja yang bank di sini ya, banks. Nah, seperti itu. Nah, ini kan banyak ya. Nah, kalau kita lihat tadi berdasarkan EMA 5 ya, naik di atasnya. Jadi yang mulai rebound ya, naik di atasnya EMA 5 ya. Ya. Kita pilih yang berdasarkan transaksi value terbesar. Jadi kalau perbankan itu BBCA, BBRI, BBNI, BMRI ya, seperti itu ya. Ya, kalau mau beli. Nah, yang terakhir ini yang cukup menarik, BBTN. Setelah Arto yang bikin kejutan BBTN ya. BBTN kemudian BRIS. Dan satu lagi mungkin ini ya, PNBN ya. Itu saya sudah bahas di video YouTube saya ya. Jadi saya nggak bahas lagi ya untuk perbankan ini. Jadi selain Arto, memang NISP sebelumnya, tapi dia koreksi ya setelah naik tinggi itu kemudian koreksi ya.
Kalau nggak salah isu aksi korporasi ya, NISP itu ya. Tapi saya lupa apa ya. Seperti itu ya. Ini Anda cek sendiri. Nah, ini untuk BRIS dan BBTN mungkin sekalian dilihat untuk grafiknya. BRIS ya. Ini masih bagus nggak Mas? Nah, masih bagus ya. Ini nanti kita bahas mengenai screening sahamnya juga ya. Ini kebetulan ada yang tanya. Ini naik ke atasnya ini. 1.600 boleh buy nggak Mas? Nah, boleh. Ya. Nah, kalau dia selama di atas 1.600 mau tambah lagi average up, yang belum punya kalau mau buy boleh. Target price-nya di mana Mas? Ya ini aja. Resistennya sekitar 1.700-an. 1.730. Jadi kalau naik ke atas 1.600, ini kan yang terakhir hanya di 1.620. Jadi kalau minggu depan Senin ini naik ke atas 1.620, kita langsung buy boleh. Hajar kanan HK. Nah, kalau misalnya Pak Sunar, saya maunya tunggu BOW aja, buy on weakness, ya Anda bisa tunggu di MA20-nya. Mungkin nanti MA20-nya dipotong sekitar 1.500-an sampai 1.540. Artinya kalau dia koreksi pullback ya, kemudian dia rebound lagi pantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Yang mau tunggu di bawah ya seperti itu ya. Misalnya ketinggalan Pak Sunar, saya tunggu di bawah aja boleh. Tetapi kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi naik ke atasnya 1.600 kita buy, target berikutnya 1.730. Ini berapa kali dikasih ya. Jadi lumayan menarik ya. 1.600 ke atas ini satu kali, dua kali, ini nggak sampai turun di bawah ya. Ini 3 kali, 4 kali dikasih. Ya, seperti itu ya. Jadi winning rate-nya lumayan bagus selama di atas 1.600. Ya. Kalau kita lihat ini juga mundur ke belakang lagi juga dikasih ya. Jadi mulai dari Februari 2023. Ya, jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Tetapi saya perlu ingatkan bukan berarti oh Pak Sunar bilang begitu ya udah kita langsung hajar buy. Ya, tapi kalau turun ya bukan salahnya Pak Sunar. Ya, saya bukan tukang pom-pom enggak ya. Saya sendiri nggak punya BRIS ya seperti itu ya. Karena bagi saya bank syariah itu susah ditebak. Kadang-kadang dalam satu kuartal itu profitnya naik tinggi gitu ya. Tiba-tiba satu kuartal bisa turun drop dalam gitu ya. Bank syariah seperti itu. Saya juga nggak paham kok bisa gitu. Kadang-kadang bisa sampai rugi ya langsung ya. Heran juga gitu ya. Makanya ini BRIS lumayan menarik. Kalau mau buy boleh ya. Jangan lupa dicatat ya. Tadi kan yang saham yang cenderung downtrend ya. Nanti kita juga bahas yang cenderung uptrend, yang uptrendnya masih kuat. Ya, seperti itu ya. Ya. Kemudian sekalian bahas satu dua pertanyaan lagi Mbak. Sebelum kita balik ke Yang materi tadi lagi. Pak Sinar udah ngulas tentang SMGR belum untuk pertanyaan dari Pak SMGR sudah. Sudah ya. Ya, Terus sudah. untuk yang dari Bapak Kurniawan ini Art, ada DRMA Pak. oh, DRMA. DRMA, art. Ini sebenarnya yang tanya banyak ya. Tadi mungkin satu dua lagi. DRMA dia masih sideways. Jadi kalau mau buy, ini kan kalau kita lihat masih cukup menarik juga ya untuk DRMA ya. Jadi volumenya naik. Volumenya naik, dia sudah mulai rebound naik ke atas MA20-nya. Jadi kalau kita gambarkan support resistennya, ini area supportnya sekitar 1.265, kemudian resistennya itu sekitar 1.595. Sekarang posisinya di tengah-tengah. Kalau mau langsung HK boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Kenapa Pak Suntar? Karena ini cenderung sideways, masih testing di tengah-tengahnya. Jadi sekalian aja kita mau tunggu lagi, nambah lagi di 1.265 boleh. Dengan catatan turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Targetnya 1.595. Nah, kalau naik ke atas 1.555, mau tambah lagi atau average up boleh. Target price berikutnya di 1.815. Jangan lihat ininya. Oh Pak Suntar, ini kan ekor panjang ke atas nih. Jadi kalau naik ke atas 1.55, kita langsung TP aja. Jangan-jangan nanti turun lagi. Ya. Kalau kita punya mindset takut turun lagi, lebih baik jangan trading di saham ya. Sungguhan. Saham itu resikonya tinggi. Kalau kita sudah dikasih cuan, kita takut-takut langsung jual. Ya, apalagi dapat 1%, 2% senang banget gitu. Nah, copet-copet gitu ya. Resikonya itu tinggi. Jadi lebih baik kalau belum kena trailing stop atau belum kena stop loss ya, jangan jual dulu. Kalau dia breakout kita tambah lagi average up. Ya, seperti itu ya. Jadi istilahnya menambah cuan kita ya. Kalau turun ya jangan di average down, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Yaitu di RMA. Kemudian nanti satu lagi ya mungkin ya, sebelum lanjut ke materi. Ini pertanyaan banyak dari DRMA tadi. Apakah sudah boleh untuk beli BRMS? Ini banyak Pak pertanyaannya. Ini mau dihabisin sekarang atau enggak, satu lagi aja Pak BRMS. Yang BRMS saja ya. Nanti kita bahas lagi kok yang lainnya.
BRMS ini sudah pernah Dilanjutkan nanti. ya. Ini BRMS kalau kita lihat ini arah MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi dia cenderungan masih sideways selama di atas 168 untuk BRMS sebenarnya masih cukup bagus lah ya toleransinya. Tapi perlu diingat kalau dia gagal bertahan di atasnya 168 turun, jangan lupa untuk cut loss ya. 168 turun cut loss lebih baik jual dulu semuanya. Kenapa Pak Sunar? Kalau kita lihat ini ada rumah hantu di sini loh. Selama berbulan-bulan dia nggak pernah candle di bawahnya 168 nggak ada. Jadi begitu kalau dia turun banyak 168 lebih baik jual dulu semuanya. Nah posisi sekarang memang masih lesu ya. Kalau mau buy lebih baik tunggu aja naik ke atasnya MA20-nya. MA20-nya di 185,95. Jadi naik ke atas 185 kita barusan buy. Nah kalau kita gambarkan dari garisnya, ya kan? Garisnya gimana Pak Sunar? Nah, ini kita lihat dari 186 ya kurang lebih ya MA20-nya. Jadi dia breakout ke atas 186 kita barusan buy. Paling tidak ini dikasih lah ya 200. 186 ke 200 ya lumayan. Karena sebelumnya dia rebound mantul dikasih 200. Turun dalam naik ke atas 186 200 dikasih. Ini di bawah 186 200 nggak dikasih tapi hampir ya. Ini kan 198 ya beda satu tick aja. Kalau kita pasang trailing stop 2 atau 3 tick di bawahnya ya masih bisa jual. Ya seperti itu ya. Masih cukup bagus karena besoknya dia masih higher high. Di BRMS mau buy tunggu naik ke atas 186 atau mau langsung HK boleh aja tapi jangan terlalu banyak karena masih cenderung downtrend. Yang sudah punya pasang stop lossnya di 168 maksimum. Kalau terlalu jauh pakai stop lossnya di 175. Itu low-nya dari 16 November. Ya, kurang lebih seperti itu cukup ya. Nanti kita lanjutkan pertanyaannya. Saya bahas ke materi. Nah, tadi kan bicara mengenai strategi. Kebanyakan tadi sahamnya yang downtrend kan. Ini yang uptrendnya kuat, ya seperti itu ya. Kalau dari tadi dari whiteboardnya ya. Bentar saya itu sebentar tadi whiteboardnya hilang tadi ya. Tapi nanti coba dilihat review ulang aja. Kayak kali ini kita bahas untuk saham-saham yang uptrendnya masih cukup kuat. Jadi kriteria screeningnya macam-macam. Bisa pakai MA, bisa pakai tadi range-nya. Misalnya kita mau, Pak Sunar, saya maunya saham yang di atasnya MA20. Saya nggak mau tipe orang yang, misalnya saya bukan orang yang suka beli di bawah. Saya bukan orang yang sukanya buy high sell higher. Ya, seperti itu ya. Nggak salah ya. Jadi saham itu strateginya buy low, sell high, buy low, atau buy high, sell higher. Sell high buy low itu kalau misalnya dia nggak kuat naik ya kita jual dulu, nanti kalau dia turun kita buy back. Nah ini yang suka yang di atas ya, kita lihat yang MA20-nya yang price terakhir di atasnya atau sama dengan MA20-nya. Yang terakhir MA5-nya yang paling terakhir dia masih di atasnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini saham-saham yang lumayan bagus karena dia sudah di atasnya MA20-nya, di atas MA5-nya. Kita urutkan berdasarkan transaksi value terbesar. Nah, seperti ini ya. Nah, AMMN ya, ini kita bahas langsung ya, yang super bullish. Jangan lupa sambil dicatat ya. Jadi AMMN ya, ini kan hampir sama dengan brand ya, dia naik terus ya. Super kuat ini Pak Sunar. Apakah kita boleh buy? Ini sudah pernah saya gambarkan sebelumnya, nggak salah. Jadi dia itu 6250, 7000. Ini minggu lalu nggak salah ada yang tanya juga ya. Tidak saya. Jadi 7500 sudah tercapai. Target price berikutnya di mana ya? 8000. Tahu dari mana Mas Sunar ya? Pakai range aja sih. 7000, 7500, 8000, 8500. Kadang-kadang memang sesimpel itu ya. Kita nggak perlu terlalu kompleks pakai Fibonacci extension lah, digambar garis-garis buat gitu ya. Kadang-kadang range sebelumnya aja 7000, 7500 ya. Naik ke atas 7000, 7500 dikasih. Ya berikutnya berarti 7500, 8000 gitu aja sih. Jadi kalau mau buy, boleh buy nggak Mas? Boleh. Tapi buy-nya itu ada dua macam. Kita tunggu buy weakness di MA20-nya. MA20-nya di area sekitar 6821. Jadi kalau turun di bawah 6800, kita jangan buy dulu. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Ini sudah pernah saya gambarkan buy on weakness di 5875. Tapi kan nggak pernah dikasih kan. Kalau buy on weakness nggak dikasih, kita buy high sell higher. Ya seperti itu ya. Nah Pak Sunar, saya nggak berani nanti jangan-jangan nyangkut Pak Sunar.
Masa belinya di ketinggian nanti kehajar bandar lagi ya seperti itu. Sebelumnya ada yang nyindir saya gitu. Hijau beli, merah jual. Ya, istilahnya diajar bandar katanya gitu. Enggak, kita itu follow the trend. Jadi kalau follow the trend, dia breakout resistance higher high, dia masih bisa naik lagi nggak Mas Sutar? Bisa, apalagi dia didukung dengan volume. Ya, seperti itu ya. Tapi volume juga kita harus perhatikan, fokusnya tetap di price-nya. Jangan terbalik ya. Pertama price-nya, kemudian volumenya untuk konfirmasi price-nya kalau dia breakout. Bukan lihat volume terus lihat price. Enggak, terbalik nanti. Tetap ke price action. Ya. Makanya dari itu, teori itu kan dia volume itu untuk konfirmasi. Jadi kalau dia naik lagi, breakout lagi, boleh buy high sell higher nggak? Boleh. Boleh, boleh. Ya seperti itu. Kecuali kalau Anda ketakut, Anda tunggu buy on weakness saja. Ya, daripada nanti yang lain Pak Sunar nih. Dalam bahasa Jawanya itu asem nih Pak Sunar nih. Ikutin Pak Sunar nyangkut saya di AMMN ini, buy high sell higher lah katanya gitu. Follow the trend katanya gitu. Ya kalau takut ya pilih saham yang lainnya. Tadi kan saya yang bahas yang murah-murah tadi ya, yang di bawah-bawah ya kurang lebih gitu ya. Kemudian berikutnya coba kita lihat beberapa saham ya. Ini yang bagus BBCA. Bagus BBCA. BBCA sudah saya bahas di video ya. Video saya YouTube jadi saya nggak bahas lagi. Brand ini juga masih naik terus ini. Ya kan? Katanya itu di saat IHSG lesu semua pada main di brand semua, tanda petik ya. Main gitu ya. Nah, ini brand masih bisa naik lagi nggak Mas Tar? Ya masih bisa. Ya kan? Selama dia nggak disuspend ya masih bisa naik lagi. Ini seperti itu ya. Ini kalau kita lihat, ini saya pakai intraday ya. Kita pakai hourly aja ya. Karena kalau pakai daily nggak bisa dianalisa. Dia belum lama IPO ya. Pakai hourly aja. Nah, sebenarnya gampang untuk brand ini. Ini kan sebelumnya sudah saya gambarkan. 4960 sekitar 5.000 lah. Kemudian 5.400. 5.400, 5.800. Nah, setelah 5.800, target berikutnya di mana? 6.200. Jadi setiap kelipatan 400. Ya kan seperti itu. Apa benar sih yang diomongkan Pak Sunar? Ini ada coretannya ya. Jadi yang saya bahas sebelumnya ini coretan saya sebelumnya. Jadi kalau kita ukur di sini, kita plotkan ke atas, ya kan? Itu kan jaraknya kurang lebih sama, 400. Beneran 5.800 dikasih. Mungkin bisa lihat video saya yang sebelumnya ya di YouTube ya. Ada kok untuk brand ini ya. Nah, seperti itu ya. Jadi 5.800, berikutnya lagi 6.200. Kita tinggal kelipatan 400. Nah, ini selama dia bertahan di atas 6.200 untuk brand ini, dia masih bisa naik lagi. Naik kemana Pak Sunaria? Tinggal ditambahkan aja 5.800 tambah 400 6.200. Berikutnya lagi 6.600. Saya pakai metode simple aja seperti itu. 7.000. Mau kompleks Fibonacci extension bisa. Nanti malah bingung sendiri. Ini selama MA 20 jam ya. Ini 20 jam karena ini intraday, 1 jaman intraday ya, bukan 1 hari. 1 jaman selama naik di atasnya MA 20 jam ini dia masih menarik. Memang sih kadang-kadang turun seperti ini ya. Ekornya panjang. Tapi kan arahnya MA 20-nya masih mengarah ke atas. Ya, seperti itu ya. Jadi Anda bisa tunggu aja di area 5.800-an. Kalau dia turun di bawah 5.800, jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Jadi mau murah tapi jangan sampai kena trap. Tunggu naik breakout. Masih super seat-nya ya, Pak? Sorry. Maaf ya. Ya, ini sudah lihat ya catnya. Saya zoomkan. Ini catnya di hourly ya, per jamnya ya. Seperti itu ya. Jadi selama dia masih di atasnya 5.800, dia masih menarik. Memang kadang-kadang turun ya. Kemudian kalau dia balik lagi ya kita buyback. Dinamika trading seperti itu ya. Kalau kita jual, ternyata setelah turun naik lagi Mas Sunar. Oh berarti analisa kita salah. Belum tentu. Karena kita nggak bisa ngatur marketnya. Jadi jangan sampai kita itu give up. Ya dinamika trading seperti itu. Jadi kalau kena stop loss, turun balik 5.800 dia kena stop loss. Kalau dia naik lagi ya kita buyback. Kalau kita masih mau trading di saham itu. Ya. Karena kalau kita lihat naik ke atas 5.800 lagi, dia masih bisa breakout higher lagi. Tahu dari mana Pak Sunar? MA 20-nya masih mengarah ke atas. Ya, seperti itu ya. Gampangannya seperti itu. Ini dalam satuan per jamnya ya. Karena kalau per harinya belum ada data. Dia kan belum lama IPO. Tapi jangan lupa juga kena resiko suspend. Kalau kena suspend kemudian dia tiba-tiba drag down bisa aja. Ya.
Jadi untuk saham-saham yang naik tinggi itu jangan sampai kita itu cengeng ya. Berani mau profit ya. Kadang orang itu seperti ini ya. Saya nggak mau menilai orang lain jelek nggak. Tapi kenyataannya seperti itu. Orang itu maunya cuan, mau profit, tapi lupa resikonya gitu loh. Ya, apa nggak bahaya itu? Mau cuan profit tapi eh, lupa resikonya. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian, bentar, saya lihatkan lagi yang tadi saham-sahamnya ya. BBRI sudah mulai rebound bagus ya. Sudah saya bahas juga di video Goto ya. Gojek Tokopedia. Kita lihat sahamnya Goto. Ini di atas 83 dia bagus. Ini sudah saya sebutkan juga di video juga ya. Jadi selama dia bertahan di atas 83 bagus. Kalau yang mau buy weakness tunggu di MA20-nya aja di 70 67. Tapi saya nggak sarankan ya. Lebih baik walaupun dia turun ke 83 kita belinya nanti aja kalau dia sudah mulai naik lagi ke atas 83. Selama dia masih di bawahnya 83, menurut saya dia masih resiko. Tapi kalau dia di atas 83, dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 98, kemudian naik lagi ke 119. Ya, itu targetnya untuk Gojek Tokopedia. Masih ada peluang nggak Mas Nar? Masih ada. Ya, seperti itu ya. Ini kalau kita bicara mengenai teknikalnya, dia sudah mulai bagus, mulai rebound. Walaupun dia secara primary trend-nya dia masih downtrend, tapi kalau kita lihat candle-nya dia bagus tuh. Higher low, kemudian ini higher high. Sebelumnya memang high-nya dia sama ya. Minggu lalu kalau salah ini saya sudah bahas ya. Ada yang tanya, kan high-nya 78 breakout ke atas 78 boleh buy. Jadi yang ngikutin weekly market outlook minggu lalu, Sabtu lalu, harusnya kalau berminat di GoTo sudah buy ya. Seperti GoTo ini, INDF, kemudian yang sebelumnya saya sebutkan itu HMSP. Walaupun turun lagi kan kalau pasang trailing stop masih bisa cuan ya. Ya, seperti itu ya. Kemudian sahamnya seperti yang tadi yang brand itu juga sudah ada yang tanya ya sebelumnya ya ternyata dia masih naik lagi kan. Ya, seperti itu ya. Sebentar kita balik lagi ke Superseed lagi ya. Kemudian BBNI BMRI sudah saya bahas, kemudian Pani tadi sudah ya. Ada lagi ini yang KASA, CASA, kemudian BAAT. Ini sektor finance juga. Nah, KASA ini dia menarik. Tapi hati-hati untuk di KASA ini ya. Kenapa? Karena sebelumnya dia nggak liquid ya. Dia tiba-tiba liquid ya. Ini loh, ini nggak liquid, nggak ada volume. Tiba-tiba aja ini Oktober dia aktivitas volume seperti ini. Apakah ada aksi korporasi atau enggaknya Anda cek ya. Tapi kalau Anda mau fokus trading di teknikalnya, ini liquidnya masih masih cukup bahaya juga ya. Karena dia tiba-tiba sebelumnya aja kan nggak liquid, tiba-tiba liquid aja. Nah ini kalau mau pasang stop loss di 620 atau pakai acuan low-nya di sini aja 615. Jadi kalau Anda mau langsung HK boleh atau mau tunggu di bawah tunggu aja di MA20-nya. Sekitar nanti 585. Kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita buy. Nah, atau tunggu sekalian breakout ke atasnya ini 640. Buy high sell higher. Nah, seperti itu ya. Tapi perlu diingat jangan terlalu agresif. Kenapa? Karena sebelumnya di sini ini rumah hantu kosong ya. Jadi hanya beberapa bulan ini aja volumenya ini sebelumnya rame, di atas kan dia rame kan. Yang kemudian mulai resu bisa tiba-tiba drop ya. Jadi harus paham resikonya ya. Ya, jangan sampai Anda itu egois mau cuan, mau profit gede tapi gak paham resikonya atau tidak mau menanggung resikonya. Kebanyakan orang seperti itu ya. Ya saya nggak menjelekkan orang lain ya, maaf aja. Ya itu yang paling penting. Oh, maaf, ini catnya ya. Tadi lupa ganti lagi ya, Chan. Ini catnya untuk CASA. Ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat dari tadi volumenya, dia lumayan lah. Ini value-nya juga 156 miliar ya. Ini seperti ini. Lumayan ya. Saya juga kurang tahu itu sama apa ya. Nggak ingat saking banyak. Kemudian yang sering naik itu juga cuan ya. Emiten cuan, BHAT itu masih lumayan bagus. Terus yang suka basic industri itu BRPT ya. Lumayan. NCKL, jangan lupa dicatat ya. Jadi nggak saya bahas semuanya. Kemudian yang suka sektor unggas, poultry,
Cepin ya. Cepin, saya sudah lama nggak ke sektor unggas, saya kecenderungan ke Indomie terakhir ya, Indofood ya. Jadi Cepin saya nggak punya, saya beli INDF. Biasanya. Karena Cepin ini menarik juga kalau mau bayar. Trading range-nya sudah pernah saya gambarkan ya. 5.000, 5.400, 5.400, 5.800, 5.800, 5.200. Jangan lupa lihat ini volumenya kan naik ya, jadi bagus ya. Volumenya nanjak selama dia masih bertahan di atas 5.400. Kalau misalnya turun di bawah 5.400, Anda bisa kurangi posisi. Ya memang dia trading range-nya ada dua ya di sini ya. 5.000, 5.400, 5.800, 6.200 ya. Tiga sih di sini ya. Maaf. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3 ya. Dia sedang testing lantai 2 ini ya, floor lantainya, lantai 2. Jadi dia turun kemudian naik rebound. Ini masih menarik. Ke target price-nya 5.800, berikutnya lagi 6.200 ya. Tapi kalau turun di bawahnya 5.000, saran saya jangan average zone ya, karena kalau di bawah 5.000 dia bisa turunnya dalam, bisa sampai 4.200-an di sini ya. 4.330 ya. Jadi ini lumayan rapi ya. Kalau kita lihat ini rapi banget ya. 5.400 ya. Ini kena di sini ya. Ini kurang lebih lah ya. Ini juga swing high-nya. Sini 5.800 ini swing high-nya kurang lebih lah. Ini area konsentrasi candle-nya ya kan. Ini juga sama ya kurang lebih. Jadi kalau kita bicara mengenai support resistance gambarnya itu kurang lebih kalau pakai range gini aja bisa ya. Kebanyakan lumayan rapi ya. Nggak semuanya emiten tapi rata-rata rapi. Jadi gambar support resistance itu gampang banget ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini range-nya untuk Cepin tadi banyak banget sih. Kalau film saya nggak terus terang aja nggak berani karena dia sering di tukar-tukaran barang dengan grupnya, ya saya nggak mau sebutkan namanya lah ya, film ya seperti itu ya. Arto dia sudah masih bagus dan kalau kita lihat TPIA juga masih oke. Terakhir NISP naik tinggi kan, koreksi. Terus infrastruktur untuk yang komunikasi itu tower atau MTEL ya. Jadi yang suka kan kalau kita lihat kan Indosat lagi turun juga. Excel juga masih lesu, Telkom dia juga masih lesu juga. Mungkin lebih ke towernya ya. Tower ini lumayan breakout ya. Jadi kalau mulai nyicil buy ini cukup menarik tower ya TOWR naik ke atas 950, target price berikutnya ini kurang lebih sekitar area ini. 1000-an ya. 1045. Jadi mulai naik ini masih menarik. Jangan lupa ditulis ya. Memang sahamnya banyak sih. Jangan bingung juga. Jadi tergantung Anda mau suka sektor yang mana. Kalau misalnya Anda sudah punya sektor bank, mau coba infrastruktur ya Anda bisa coba tower ini. Karena kalau dari infrastruktur itu kalau Telkom itu masih di bawah. Yang berhubungan dengan komunikasi ya, infrastruktur komunikasi. Excel juga masih ke bawah. ISA juga masih ke bawah. Friend ada aksi korporasi juga masih di bawah terus ya. Nggak jelas. Ya lebih baik tower tadi atau MTEL. Ya. Memang fluktuasinya tinggi tapi ini masih menarik. Jadi belinya kalau MTEL ini kan wah Pak Sunar ini kan naik kemudian dia merah. Nah belinya itu harus sistem breakout ya. Jadi kalau dia naik ke atas 690 Anda baik target price berikutnya ya kita lihat aja ini sebelumnya high-nya di mana 715 ya. Kemudian naik lagi ya target berikutnya di 760-an. Ya kurang lebih 760 sampai 770 lah. Itu untuk MTEL. Jadi ini memang fluktuasinya tinggi tapi asalkan paham resikonya harusnya nggak masalah. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih pemilihannya seperti itu. Jadi ini ada custom sendiri. Anda mau pakai MA10 juga boleh. Ya kan? MA50 juga boleh untuk screening yang pertama. Ya, seperti itu ya. Jadi Sunar Superseed ini berguna banget ya. Saya juga kadang-kadang masih heran. Ikut grup learning saya, sudah saya sebagai Sunar Superseed, masih ada yang tanya, oh beli saham apa gitu ya. Ya, budaya kan mandiri ya seperti itu ya. Jadi kalau Anda nggak mandiri, kecenderungannya tanya Pak Sunar terus, saya yakin saya nggak mendoakannya jelek. Kalau Anda kecenderungannya tanya Pak Sunar terus, ya gimana Anda bisa sukses, ya kan? Anda maunya opini terus, tapi Anda nggak pernah mau belajar sendiri. Saya sudah sediakan toolsnya, tinggal pakai,
apa gara-gara free itu mungkin ya. Kalau dibuat bayar mahal mungkin orang-orang lebih menghargai ya, seperti itu. Karena memang gitu. Karena saya kalau kita bicara dengan TikTok atau YouTube itu kan ada Nas Daily ya. Dia pernah bilang dia bikin eksperimen apartemen dibagikan free. Ternyata yang daftar banyak, tapi yang datang cuma 50% kurang teman. Ya, seperti itu. Banyak yang nggak show up ya seperti itu. Mungkin yang share screen-nya lebih ke pertanyaan aja Mbak. Ini sekitar 10 menitan Mas Yan ya. Oke, boleh. Berarti ini saya lanjutkan untuk yang ini mengajukan pertanyaan aja ya Pak ya. Halo. Iya ya Mbak. Iya Mbak, Pak, silakan tadi Mbak. untuk BRMS kan udah ya. Iya. Ini ada yang tanya untuk saham SG Pak. Sebentar apa? Oh, Edge ya. SG. Edge. Nah, kalau sampai Edge ini kan yang seperti ini saya rasa sih yang belum punya hindari dulu karena dia sebelumnya nggak liquid ya. Tiba-tiba aja dia liquid. Cek dulu beritanya, ada aksi korporasi apa kok tiba-tiba roket ya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau seperti ini saya nggak menyarankan kalau mau beli ya, apalagi ISG-nya lesu, cek dulu ada apa gitu ya. Nah, nanti tunggu, kalau misalnya Anda mau buy on weakness, ya itu lebih baik Anda tunggu aja di area sekitar ini. Nanti tunggu kalau sekitar 4250. Jadi kalau dia koreksi di bawah 4250, tunggu rebound atau naik ke atas 4250, kita berusaha beli. Atau sekalian buy high, sell higher. 4950 ke atas kita buy, target price berikutnya di mana Pak Sunar ya, tinggal ditambahkan aja 4250 ke 4950 itu kan 700 poin ya, 700 rupiah. Jadi kalau 4950 berikutnya lagi 700 ya kurang lebih sekitar 5650-an ya, seperti itu ya. Itu target price berikutnya kalau dia breakout ke atas 4950, buy high sell higher. Tapi resikonya tinggi ya, jangan sampai Anda itu pengen cuan tapi nggak paham resikonya atau nggak siap nanggung resikonya, nanti akhir-akhirnya cengeng seperti ini ya. Ini kan naik tinggi kemudian dia turun ya, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk Edge. Kemudian berikutnya UNTR kalau nggak salah ya. UNTR apakah bisa mulai nyicil? Ini masih belum ya. Kenapa? Karena MA20-nya mengarah ke bawah. Ini masih testing area supportnya. Supportnya sekitar ini ya. Nah, ini low yang sebelumnya kita pakai acuan gampangannya ya, 22.200. Ini jauh banget ya. Jadi ini masih di bawah. Memang kesempatan untuk buy. Tetapi saya lebih suka kalau saham yang lagi downtrend ya, di bawahnya MA20 dan MA20 yang mengarah ke bawah, itu lihatnya ke atas. Kita lihat resisten sebelumnya di sini. Ini terlalu dekat, kita pakai yang ke atas di sini. Mungkin sekitar area sini ya, 24475 ya, seperti itu ya. Artinya kita tunggu aja kalau dia mulai naik ke atas 24475, kita barusan buy. Atau paling tidak paling cepat kalau mau curi start atau copet-copet ya, naik ke atas 23900 lah, kita barusan buy. Jadi istilahnya itu kenapa belinya di atas kok nggak beli sekarang pas sudah murah? Seperti ini, mungkin ada yang bangga banget ya. Pak Sunar, saya belinya di 22.200 pada saat tanggal 31 Mei. Mungkin benar yang dia katakan. Ya kan? Terus naik tinggi sampai 28.775 Pak Sunar. Saya jual di sana. Ya kan? Sekarang ini turun, kesempatan untuk buy murah gitu ya. Iya, kalau sudah terjadi ngomongnya gampang. Ya kan? Anda pamer kemana-mana. Karena sudah terjadi naik. Coba kalau turun lagi. Anda masih berani pamer gak? Pasti Anda pikir lagi kalau mau pamer kalau turun lagi. Kenapa? Pasti Anda dikatain, oh saham downtrend, saham lagi longsor ke bawah kok lagi di bawah. Apa kok di buy? Ya itulah akhirnya nyangkut karena masih downtrendnya masih kuat melawan tren ya. Nah, seperti itu. Ya kalau sudah jadi ngomongnya gampang. Jadi kadang-kadang beli di atas ya, nggak terlalu atas ya. Kalau saya itu sesat ya, bilang belinya di atas, oh jangan beli sekarang, tunggu aja. Kalau buy UNTR tunggu naik ke atasnya 40.000, 40.500 ke atas gitu ya. Tunggu breakout all time high-nya. Ya itu sesat, terlalu tinggi. Paling tidak untuk konfirmasi itu kata kuncinya. Makanya kadang-kadang kalau saham lagi turun, orang tanya, terus besoknya turun lagi, tanya lagi, apa masih bisa buy? Orang yang sama lagi, ya, nggak paham trennya dia, maunya murah, ya kan? Beli Mercy harga bajai, itu value. Kita cuannya di price, di harga sahamnya, bukan di nilainya. Kalau harga bajai, kita nggak bisa jual harga Mercy di kemudian hari, malah kita jualnya harga sepeda, buat apa gitu ya? Jual aja, buang aja. Nah, itu NTR mungkin sambil saya bacakan aja reviewnya BSDE, Medco ya. BSDE ini masih di trading range sama ya, 1000 sampai 1100. Ini sudah saya bahas di video khusus ya. BSDE selama dia di atasnya 1000 itu masih menarik.
1050 ya. Stop loss-nya di 1000 lah. Dia masih menarik, target price berikutnya di 1100 dan 1200 ya. Memang seringkali merah seperti ini ya, jangan sampai patah semangat ya. Pokoknya masih di atasnya 1000 dia masih cukup menarik. Seringkali memang merah banget ya. Koleksi merah ya di sini ya. Itu untuk BSDE, kemudian Medco ini masih turun ya. Tahu dari mana Mas? MA20-nya mengarah ke bawah. Ini loh arahnya mengarah ke bawah. Tuh, mengarah ke bawah. Kalau dari video saya sebelumnya itu tunggu naik ke atasnya 1285. Kita barusan buy. Paling cepat naik ke atasnya 1200 kalau mau buy. Yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 1090 dan yang bawah lagi di sekitar 1000-an. Ya seperti itu ya. Sebentar. Ya kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk Medco. BSDE, Medco, Inco, NISP. Jadi 5 menitannya. Inco ini masih downtrend ya, masih kuat banget ya, masih turun ya. Jadi jam melawan arus. Kalau mau buy, paling nggak tunggu aja dia naik. Ini kan masih turun arahnya. Turun mengarah ke bawah. Kalau mau buy, untuk Inco tunggu kalau dia naik ke atasnya ini ya. Nah, kalau kita lihat resistennya di sini 5.000. Jadi kalau masih di bawahnya 5.000, dia masih resiko. Kenapa Pak Sunar? Ini rumah hantu. Nggak ada candle sama sekali. Nggak ada candle loh. Ini lama loh ya. Lebih dari setahun loh ya. Jadi masih di bawahnya 5.000 masih resiko. Ya. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, hilirisasi gitu ya. Pertanyaannya basic lagi, kembali ke awal. Kadang kita lupa, cuannya di saham itu hanya ada dua. Itu yang perlu diingat ya. Capital gain sama dividen. Bukan dari corporate action atau dari nilainya. Ya. Memang nilainya value itu secara intrinsiknya, value investing, itu penting karena kita itu beli saham murah. Apalagi di bawahnya margin of safety-nya. Nah, kadang kita patut bertanya, kenapa sih orang-orang itu investor kok bodoh banget ya? Maaf ya nyinggung ya. Kok bodoh banget? Ini harga murah kok nggak mau beli? Kok harganya malah turun terus? Ya berarti ada sesuatu yang bikin dia nggak menarik, nggak ada orang yang mau beli. Jadi harganya turun terus, banyak yang jual juga ya. Jadi Inco masih belum. Ya. Kemudian NISP ya. Tapi mungkin nggak semuanya terjawab ya, karena waktunya terbatas. NISP kalau mau tanya di grup juga boleh ya, Sunar Saham Learning gitu ya. Ini NISP dia kan sebelumnya ekor panjang ke atas. Nah kalau strateginya seperti ini, yang belum punya, tunggu sekalian naik ke atasnya ini ya, 1195. Itu high-nya hari Jumat 17 November. Kalau naik ke atas 1195, maka target price berikutnya ya kurang lebih sekitar ini ya, sekitar 1300. Ya area resistennya sini. Memang ini ekor panjang ke atas ya. Memang itu potensial untuk balikan arah, tapi nggak pasti. Kalau dia breakout lagi ke atas 1195, dia masih ada kemungkinan testing lagi 1300. Kalau nggak salah ini ada aksi korporasi ya. Nanti cek sendiri beritanya. Saya lupa ya. Makanya dia naik, kemudian dia koreksi ya. Ya. Kalau mau tunggu buy weakness, tunggu aja di sekitar area 1100-an. Jadi 1095 ya. 1095 dia turun, jangan langsung buy. Tunggu dia mantul rebound ke atas. Karena kalau kita lihat di sini, ini ada area resistennya ya. Dia berusaha naik, gagal terus turun, kemudian dia breakout, dia naik, dia testing lagi. Jadi ini confirm sekitar area supportnya 1090 sampai 1095. Tunggu di sana aja, tunggu rebound kita barusan buy. Yang mau buy weakness. Itu untuk yang NISP. Maaf tadi catnya sering lupa ya. Pak, ini ada tanya Pak, tools levelnya berdasarkan analisa apa ya? Analisanya untuk levelnya itu berdasarkan perhitungan bot untuk trennya yang penting ya, kemudian momentum dan juga volatilitasnya. Jadi begitu dia breakout, ya kan, kalau price-nya sudah confirm didukung dengan volume, dia akan send alert. Kadang-kadang memang kalau breakout nggak selalu diikuti volume, tapi kalau dia hitung momentumnya masih kuat, live alert akan kirimkan signalnya. Ya seperti itu. Ini banget ya, banyak banget ini Pak Ardi tanya ya. DKFT, HMSP, Raja, TPI. Ini sekilas saja ya. DKFT, bentar. DKFT ini masih bagus selama di atasnya 120. Jadi kalau sudah punya pasang aja stop loss-nya 120. Kalau mau buy tunggu di MA20-nya sekitar 112-an ya. Atau buy high sell higher. Naik ke atas 132 kita buy, target price berikutnya dia akan menguji area ini ya. Sekitar area 139 sampai 140. Jadi tunggu buy high sell higher atau buy weakness di MA20 ya kalau mau buy. Sudah punya pasang aja
stop loss-nya di 120 dan low-nya di sini 115. Ya kurang lebih seperti itu. HMSP ini sudah pernah saya bahas juga 930. Artinya selama dia masih di atasnya 930 dia masih cukup bagus. Jadi koreksi terakhir dalam tapi masih cukup relatif wajar ya. Selama dia bertahan di atas 930. Kalau mau buy weakness ya tunggu di 930 aja. Tunggu turun kemudian naik barusan kita buy. Ya, bukan turun langsung buy. Naik rebound kita barusan buy. Raja masih bagus ya. Daripada Anda beli buy on weakness Pegas lebih baik Raja ya. Masih kurang lebih sama industrinya. Ya, gasnya lain sih tipenya tapi ya hampir sama lah ya. 1040 kalau untuk Raja ini sebenarnya gampang ya trading range-nya. Kalau kita mau bulatkan 1000 kemudian berikutnya 1100. Kemudian berikutnya lagi 1200 ya. Jadi kalau dia breakout naik ke atas 1100 boleh buy atau tambah lagi target price berikutnya 1200. Kalau mau buy weakness tunggu aja di 975 atau 1000. Jadi turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas kita baru buy. Itu Raja. Satu hal lagi TPIA. Jadi ini kurang 1 menitan ya. TPIA ini masih testing 2920, masih wajar. Kenapa? MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Selama di atas 2900 untuk TPIA kalau mau buy boleh. Mau buy on weakness nggak berani buy sekarang, tunggu di 2780. Artinya kalau turun jangan langsung buy, tunggu rebound mantul ke atas 2780 baru kita buy. Nah, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Breakout ke atas 3070, target price berikutnya di 3270. Sebenarnya ini sudah dibahas di YouTube video. Untuk pawon juga sudah saya bahas di video ya YouTube ya. Pakuan saya sudah punya. Ini pakuan ini minggu lalu juga sudah dibahas ya. Ya seperti itu. Untuk pakuan saya terus terang aja masih hold. Karena dia masih di atasnya 400. Memang agak jauh stop loss-nya. Karena saya belinya masih belum banyak. Ya. Kurang lebih mungkin seperti itu gambarannya. Mbak Trisiana. Baik, baik untuk pertanyaan yang kita sudah pada dijawab ya Pak. Termasuk yang terakhir ini tentang Paywon. Ya sudah Mbak. Teman-teman gimana? Ya sudah, hampir ya? semuanya sudah. Oke. Baik, teman-teman terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dari